Makanya Nabi SAW mengatakan barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah tutup aibnya dunia wal akhirah. Jadi makanya ini buat ibu-ibu, karena ibu-ibu sering banget ngobrol, kadang aib tetangga suka dibuka, apalagi aib laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada cucu-cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus al habib al mahbub al habib Saifullah bin Syahab, mata'an Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan duduknya kita di malam ini bersama darah daging Rasulullah. Saksikan wahai Rabbi, mata kami memandang para cucu-cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kau haramkan mata ini untuk memandang kakek-kakek beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada pimpinan majlis Ma'rifus Sumus, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, dan insyaallah mudah-mudahan jamaahnya diistiqamahkan oleh Allah, majlisnya dimakmurkan oleh Allah. Dan insyaallah barang siapa yang istiqamah di dalam majlisnya, insyaallah diistiqamahkan pula iman dan takwanya. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau bangkitkan kami dari majlis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, melainkan semua dosa kami engkau ampuni ya Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta,
semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak pantas rasanya manusia yang kekurangan ilmu seperti Al-Faqir ini duduk di antara guru-guru menyampaikan nasihat atau untayan ilmu. Pepatah Arab mengatakan, jika ada air maka tidak perlu lagi dengan debu. Kalau cukup dengan wudhunya, kita cukup ada airnya, maka dengan air. Jika airnya enggak ada, debu. Al-Faqir di sini cuma sekedar cadangan. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini keberkahan buat ilmunya, buat diri ini yang penuh dengan kekurangan. Insya Allah jika ada ilmu yang bermanfaat umumnya buat kita semua untuk digampangkan untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Tadi saya lewat, nasi udah ditata. Lewat tadi tuh nasinya udah ditata. Saya pegang dikit udah dingin. Kalau ceramah lama-lama takut jadi rengginang. Gimana kalau 10 menit? Boleh? Gak boleh? Suara gue udah serak masih tetap tega. Tapi alhamdulillah saya pulang umrah baru 3 hari ini. 3 hari saya pulang umrah, ketemu istri cuma 1 hari. Ketemu anak cuma 1 hari. Selebihnya terus putar sampai terdampar ke Jatiwarna. Kampung Raden ya, masuk ke Jatiwarna bukan saya? Janti Sampurna. Besok pagi di Serang Baru. Besok malam di Tangerang. Tanggal 6 di Bandung. Tanggal 7 di Jakarta. Capek dah lu. Saya mau tanya, hadir ke sini semua senang nggak? Apa yang bikin senang, apa yang bikin gembira? PA. Kan guru-guru udah ngajarin di dalam majlis. Orang yang hadir di dalam majlis ilmu pastinya dosanya diampuni sama Allah. Dengan niat apapun dia. Dengan niat dia mau datang untuk nuntut ilmu, mau datang cuman mau fashion baju baru, cuman mau sekedar nyari poster, terserah. Yang penting dengan niatnya dia udah duduk di dalam majlis, semua terhitung dosanya pasti diampuni oleh Allah. Mestinya ini yang bikin kita senang. Datang dari rumah kan kita bawa dosa banyak. Kalau Allah nggak tutup aib kita, na'udzubillah min dzalik, kita udah bawa gunung cermek. Dosa kita udah gedenya berapa tingkat kita nggak tahu. Tapi alhamdulillah di malam ini Allah tutup aib kita. Dosanya kita nggak ditampakin sama Allah. Kalau seandainya satu dosa yang kita lakukan di hari ini berupa bisul, kebayang muka lu bisul semua. Tapi Allah ngasih kita kebaikan. Allah ngasih kebaikan. Kenapa? Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah tutup aibnya dunia wal akhirah. Jadi makanya ini buat ibu-ibu, karena ibu-ibu sering banget ngobrol, kadang aib tetangga suka dibuka, apalagi aib laki. Lu tahu nggak laki gue semalam, ya Allah, tidurnya ngorok banget tuh, sampai kasur gerak-gerak. Gue pikir linu. Aib nggak boleh. Yang namanya kita ini ngejaga aib satu sama lain ini diperintahkan di dalam agama. Jangan keluar sesuatu dari lisan kecuali itu sesuatu yang bermanfaat. Bib, saya kan bukan penceramah, minimal jarinya. Jarinya bisa jadi dakwah. Jarinya bisa bawa kita ke surganya Allah. Kenapa? Berikan kebaikan-kebaikan lewat jari-jari kita. Yang penting punya kuota. Nggak ada kuota mau nyamperin kemana lu? Perayaan Isra wal Mi'raj kita mengingat bahwa Allah memberikan kado terindah kepada Nabi Muhammad SAW
berupa oleh-oleh untuk umat Nabi. Kita nggak perlu sampai ke Sidratil Muntaha, kita nggak perlu sewa-sewa apapun untuk sampai ke Baitul Ma'mur. Cukup dalam keadaan salat sujud kita kepada Allah, sama sebagaimana kita berjumpa langsung dengan Allah dengan ceritanya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita mau di dalam salat, insya Allah semuanya dikabulin sama Allah. Orang mau hidupnya senang, salat. Orang mau hidup bahagia, salat. Kalau orang sekarang beda. Orang kalau mau senang nggak punya duit, larinya ke mbah. Tahu mbah? Orang pinter. Kenapa itu orang disebut orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Lah emang kan kiai kan. Orang udah dibilang rezeki yang ngasih siapa? Nggak perlu ke mbah. Ngomong sama mbah, mbah nggak punya duit ya mbah. Tuh mbah juga ngomong dalam hatinya, sama gue juga. Makanya lu gue tipu. Mau kaya, salat duha, baca suratul waqiah. Salatnya berapa rakaat? 4, 6, 8, 10, 12. Mau lebih silahkan. Kata Nabi kalau orang mau kaya, salat duhanya cuma 2 rakaat, orang bakhil. Saya mau tanya, mau hidup berkah, mau hidup jadi orang kaya? Nggak mau jadi orang kaya. Nih, gue kasih tahu nih ya. Kita alhamdulillah hidup seada-adanya begini ya. Alhamdulillah. Nggak kebayang lu kalau jadi orang kaya semua nggak bakal datang ke majelis lu. Kenapa? Lagi sibuk tanda tangan kontrak. Tapi alhamdulillah, ini boro-boro apa yang mau ditandatangani. Orang kaya emang hidupnya enak. Nggak enak, CCTV depan, CCTV belakang, depannya ada pos, belakang ada pos, satpamnya 6, tidurnya nyenyak, belum tentu. Pernah tahu kasur harga 180 juta? Belum? Sama. Saya sebelum ke Isra wal Mi'raj, saya mau ketok hati kita dulu biar kita sadar ternyata Allah ini memberikan sesuatu pas kepada hambanya. Manfaat betul Allah berikan kepada kita. Saya punya kawan, sebelum itu saya mau nikah itu saya mau cari isi kamar ceritanya. Maaf, jangan patah hati. Saya sudah ada yang miliki. Kalau mau cari silahkan yang di sebelah sini. Walaupun kere punya usahanya. Usaha apa? Untuk mencintai Eneng. Gombal malu. Saya mau isi kamar, saya beli sebelum nikah. Saya tanya, ini satu setnya berapa? 280 juta. Urusan gue beli isi kamar nggak jadi kawin gue. Saya bilang, kalau kasurnya aja berapa? 180 juta. Dalam hati saya, kalau gue tiap malam tidur mimpiin Nabi, gue beli nih. Usaha kita buat Nabi, usaha. Bapak kalau tidur nih Pak, ntar Bapak bangun nggak pegel-pegel nih Pak. Lah gue mah ada Johnny yang biasa mijitin gue. Bangun enak-enak aja gue. Oh ini ntar tulang Bapak begini-begini. Oh nggak jadi deh Mbak dah. Daripada gue nggak jadi kawin, gue jalan ke Klender 5 juta, pulas juga gue tidur. Tapi begitu kita pikir-pikir, saya datang ke rumah kawan, ternyata dia punya tuh isi kamar. Saya tanya, lu beli nih kasur harganya sekian? Iya Bib. Enak tidurnya, enak Bib, bangun segar. Tidur lu sehari berapa? 4 jam. Dikit amat. Iya kan besok ada kesibukan banyak Bib. Dia bilang gitu. Saya dudukin tuh kasur. Ya Allah enak banget. Saya nggak kebayang orang Jati Sampurna tidur di kasur 180 juta sebulan nggak bangun. Saking nikmatnya. Kita mah alhamdulillah tidur ngeglosor aja enak, pules banget. Mau telanjang pakai keramik doang enak, pules. Pintu nggak perlu dikunci, nggak was-was, nggak takut rampok datang. Apaan yang mau dirampok? Lah TV dinyalain gebuk dulu baru nyala. Hidup syukur. Ternyata yang mahal apa? Bukan tempat tidur. Yang mahal apa? Nikmatnya tidur
manusia siapapun nggak akan pernah bisa beli. Itulah yang intinya kita disuruh bersyukur kepada Allah. Orang nggak bakal bisa beli nikmatnya tidur. Kita mah alhamdulillah mau punya utang banyak aja tidur pulas. Emang dasar nggak punya otak. Isra wal Mi'raj ngajarin kita bahwa Nabi SAW mendapat satu undangan khusus dari Allah. Kan kita dengar sebelum Isra wal Mi'raj Nabi SAW dadanya dibedah. Udah dengar belum? Udah dengar belum? Bodoh amat ah. Dadanya dibelah, diambil hati rahmahnya, dibuang. Bib, ini kisah nggak salah. Kok hati rahmah yang dibuang? Sepakat para alim ulama, hati rahmah yang dibuang ini hati rahmah untuk iblis. Apabila di yaumil kiamah iblis meminta syafaat kepada Nabi, kalau hati rahmahnya Nabi enggak dibuang, pasti akan iblis tersebut mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ini hati rahmahnya dibuang. Buat siapa iblis? Ada satu kisah Nabi Muhammad datang kepada Rasulullah, didatangi oleh iblis. Ya Rasulullah, saya ingin bertobat kepada Allah. Nabi Muhammad bilang, alhamdulillah kalau engkau mau tobat ya iblis. Tolong sampaikan kepada Allah agar diterima tobatku. Apa jawaban Rasulullah? Pasti tobatmu akan diterima oleh Allah jika engkau datangi makbarahnya Nabi Adam, engkau sujud di atas pusaranya. Apa jawaban iblis? Ya Rasulullah, asal kau tahu, hidupnya aja saya nggak mau sujud, apalagi matinya.